Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Ingat di masa pandemi seperti ini kita harus tetap jaga kesehatan ya. Kita berolahraga, kita makan makanan yang sehat ya, istirahat yang cukup ya. Dan jangan lupa kita memakai masker ya kalau bepergian. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari virus corona, dan jangan lupa cuci tangan ya. Iya, dengan sabun tentunya ya. Hari ini kita akan belajar hal baru ya, hal baru tetapi ya bukan baru sih, karena ini berkaitan dengan aktivitas kita tentunya bersama teman-teman kita ya. Ini di sini dilihat, waduh kok banyak permainan ya. Ya, ada yang lari-larian, ada yang lompat tali, ya, ada yang petak umpet, main eh, apa namanya congklak ya. Nah, anak-anakku pernah nggak bermain seperti ini ya, lompat tali ya, atau mana mungkin lari-larian ya, atau menari bersama ya, pernah ya. Lihat, menyenangkan ya bermain bersama teman-teman ya. Jadi ya kita harus harus bergembira. Karena apa? Karena bersama teman itu sungguh menggembirakan ya. Sungguh sangat penting teman-teman sebetulnya untuk bermain itu ya, supaya kita nanti di rumah nggak sendirian ya, nggak suntuk ya. Kita bisa belajar banyak hal dari permainan ya. Ada yang hobi senang lompat tali ya, permainan-permainan yang sederhana tentunya ya, yang menggerakkan badan kita ya. Atau mungkin ada yang suka ini ya, sepak bola ya, seperti ini. Wah, walaupun kecil, lihat ya, bisa bermain sangat bagus sekali ya. Ini karena apa? Ya, ini karena sering berlatih tentunya ya. Jadi teman-temanku, anak-anakku, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah bermain bersama teman ya. Anak-anakku, bermain bersama teman itu apa sih yang bisa kita pelajari ya? Ada gunanya nggak sih? Nah, ternyata kalau bermain bersama teman itu bisa melatih diri untuk bekerja sama ya. Karena apa? Karena dalam permainan kan biasanya nggak sendiri tuh. Kamu nanti ini ya yang jaga kalau main petak umpet ya. Nanti kamu yang sembunyi ya. Bekerja sama ya. Terus saling membangun sikap jujur ya. Misalnya nih kalau main petak umpet ya, kalau menjemin mata ya menjemin mata bener ya, nggak sambil ngelirik-ngelirik ya. Nah, itu namanya membangun sikap jujur. Oke, jadi kalau petak umpet ya kita menjalankan peran kita masing-masing, yang jaga dan yang umpet ya kan. Nah, terus kemudian melatih kekuatan fisik kita ya, jadi sambil berolahraga gitu ya. Jadi kalau di masa pandemi seperti ini ya mungkin agak dikurangin ya. Jadi bertemu dengan orang lain itu agak dikurangin sih. Tetapi nanti kalau udah normal lagi, new normal ya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan ya, pakai masker gitu-gitu ya, jaga jarak gitu ya. Tapi olahraga itu bermain itu juga bisa melatih kekuatan fisik loh ya. Karena berlari biasanya kan ya, kejar-kejaran ya, apalagi kalau main bola bagi yang cowok ya. Itu bisa melatih kekuatan fisik kita ya. Terus apa lagi sih? Wah, ini yang penting, kita bisa bergembira ya kan. Di rumah nggak sendirian, nggak cemberut, tapi bergembira bersama teman-teman ya, tertawa bersama, cerita bersama ya. Ini intinya ya anak-anakku. Terus apalagi kira-kira ya? Iya, kita bisa belajar hal baru dari teman kita ya. Misalkan dalam permainan ya. Misalkan ada yang bermain bermain permainan tradisional misalnya ya. Ada yang suka main egrang ya. Tahu egrang? Egrang itu permainan yang menggunakan bambu, yang kita berdiri dengan dua bambu di kaki kita. Atau mungkin ada permainan yang lain ya. Misalkan ada main congklak ya, atau permainan yang lain ya. Nah, itu
membuat kita atau membantu kita untuk belajar ya hal-hal yang baru dari teman kita ya. Terus apa lagi? Wah, kita bisa membina persahabatan yang akrab dengan teman-teman kita ya. Dalam permainan tentunya ya, kita bisa bisa bersahabat akrab dengan teman-teman kita ya. Karena apa? Karena saling berbagi ya kan. Terus melatih sportivitas. Wah, apa sih sportivitas itu? Nah, sportivitas itu berarti apa? Ya, kalau kalah ya bilang kalah dong. Kalau menang ya, oke menang. Ya, kalah memberi selamat gitu ya. Jadi dalam permainan kan ada yang menang, ada yang kalah ya. Nah, kita harus sportif ya. Kalau kalah ya oke kalah. Berarti besok lagi siapa tahu menang gitu ya. Tapi ingat ya, jangan bertengkar. Bertengkar boleh nggak ya? Terot. Iya, tidak boleh tentunya ya. Karena biasanya bertengkar itu karena apa? Ya mau menang sendiri biasanya ya. Nggak mau kalah, mau menang sendiri ya. Nah, maka itu harus dibuang ya. Nggak boleh dipakai. Terus kenapa lagi? Karena mungkin karena tidak jujur biasanya ya. Maka itu juga harus dibuang jauh-jauh ya. Maka yang harus kita bangun adalah misalkan ada pertengkaran ya, kita harus saling memaafkan ya. Minta maaf dong ya. Nah, nanti oke, saya maafkan, kita baikan lagi ya. Nah, gitu dong ya. Memang bertengkar tuh kadang-kadang terjadi ya kan dengan teman kita, tapi kita harus bisa memaafkan ya. Memaafkan dan memberi maaf tentunya ya. Karena apa? Karena memang bermain ya, kita harus berusaha bermain dengan tertib ya, bermain dengan jujur dan sabar tentunya ya. Karena itu dalam permainan kan kita mau bergembira tuh ya, maka kita harus sekali lagi tertib ya, ikuti peraturannya ya. Kalau nggak boleh pegang garis ya jangan pegang garis ya. Kalau mengatakan kalau peta umpet, kalau mengatakan kena ya udah kena gitu ya. Jadi kita juga harus sabar ya. Supaya apa? Supaya kita bergembira ya. Kita melatih kerjasama ya kan. Supaya kita akrab dengan teman-teman kita ya kan. Anak-anakku, kita bisa belajar dari pertemanan Daud dan Yonatan ya. Ini ada cerita menarik anak-anakku ya. Kita baca ya dari kitab 1 Samuel ya. Nanti kita bisa baca sama-sama pelan-pelan ya. Yuk kita baca. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya, lalu diberikannya kepada Daud. Juga pakaian perangnya, serta pedangnya, busurnya, dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu, ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai oleh semua prajurit serta para hamba Saul. Ya. Anak-anakku, ini kisah Daud dan Yonatan, persahabatan yang sangat luar biasa. Ya, ini bisa kita contoh loh, anak-anak. Ya, jadi persahabatan antara Daud dan Yonatan ini, ya, persahabatan ini ya harus kita contoh. Karena apa? Karena hubungan antara hamba dengan Tuhan, ya, yang mereka berjanji ingin bersahabat selama-lamanya, ya kan? Anak-anakku, ya, lihat ya, meskipun sebagai raja, Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud, warga biasa, ya. Jadi tidak pilih-pilih ya dalam persahabatan ya.
Terus Daud menghormati Yonatan. Demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai teman, ya. Atas dasar itulah ya, mereka bermain dengan gembira, ya, dan mampu membina persahabatan yang akrab, ya. Itu yang harus kita contoh, ya. Jadi sebagai sahabat, mereka bukan hanya menikmati kegembiraan saat bermain, tetapi lebih dari itu, mereka juga saling menolong, ya, dengan hati yang tulus tentunya, ya. Suatu ketika Yonatan rela malah menghadiahkan perlengkapan perang miliknya, ya, kepada Daud, ya, karena Yonatan tahu bahwa Daud sangat membutuhkannya, ya kan? Tadi, ya, dalam cerita. Itulah contoh persahabatan yang akrab yang patut kita teladani, ya, dari Yonatan dan Daud. Anak-anakku, ya, sesungguhnya teman adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengembangkan diri kita, ya. Kita bisa belajar dari teman kita, ya. Ingat ya, Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, termasuk teman-teman kita tentunya, ya. Karena itu hendaknya mereka selalu kita jaga, ya. Kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka, ya, saat kita bermain atau kesempatan-kesempatan lain, ya, dan berusaha untuk semakin akrab dan saling menolong tentunya, ya, dengan sesama teman, ya. Tidak boleh nanti saling menyakiti, ya. Jadi kita harus menolong, ya, kalau membutuhkan pertolongan. Oke, anak-anakku, sekarang mari kita beraksi, ya. Aksinya bagaimana, ya? Teman-teman, anak-anakku, silahkan sekarang kalian saya minta untuk menuliskan sebuah doa, ya. Doanya doa apa sih? Doanya ya tentu doa syukur, ya. Karena apa? Karena sudah memiliki banyak teman-teman untuk teman bermain, ya. Terus nanti kalau sudah doanya itu dihiasi, ya. Boleh nanti memakai pensil warna, ya, memakai stiker-stiker boleh, ya. Nanti kemudian ditempel di kamarmu, ya. Terus difoto deh, ya. Terus nanti fotonya dikirimkan ke Bapak Ibu guru, ya. Doanya nggak usah panjang-panjang, pendek saja, ya. Misalnya, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi aku teman-teman yang baik, ya. Teman-teman yang bisa aku ajak bermain, menjadikan aku selalu bergembira. Nah, amin. Nah, itu bisa dalam bentuk doa seperti itu, anak-anakku, ya. Gak usah panjang-panjang, ya. Intinya kita mengucapkan syukur. Oke? Oke. Ya, jangan lupa nanti fotonya sekali lagi dikirim, ya. Anak-anakku, ya, terima kasih. Hari ini sudah belajar dengan baik dan semangat, ya. Ingat, kita harus selalu bergembira, ya, bersama teman-teman di saat kita bermain, ya. Segala yang terjadi, misalkan ada ada bertengkaran, ya, ingat kita harus minta maaf segera, ya, dan memaafkan, ya. Kita harus segera berbaikan, ya, karena ingat, ya, kita harus bergembira, ya, karena dengan teman-teman, ya, kita bisa banyak belajar banyak hal. Oke, terima kasih atas pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Kalau yang belum tekan tombol subscribe, ya. Ya, supaya kita bisa terus terhubung, ya, kalau ada pembelajaran baru berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Bye bye. God bless you.